RRI, hot mic semuanya, supaya masyarakat setempat tidak terganggu. Jadi masyarakat setempat ikut mendapat keuntungan dari usahanya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu namanya apa? CSR, saudara. Memang mestinya seperti itu, saudara. Jadi CSR ini, saudara, corporate social responsibility adalah tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Kira-kira jelas tidak? Nah, menarik. Saudara, KPK melaporkan bahwa ada 2 tersangka menyelewengkan CSR Bank Indonesia. Jumlahnya besar. 2 orang ini, saudara, begitu ditunjuk hidung, dia bikin pengakuan. Apa dia bilang? Bukan saya saja yang terima, semua anggota Komisi 11 DPR RI ikut nerima. Ini CSR bukan buat anggota DPR, saudara. CSR itu buat masyarakat. Boleh diberikan ke panti asuhan, ke pondok pesantren, saudara. Boleh buat bangun jembatan, bangun jalanan, bangun apa saja yang penting buat masyarakat. Bukan untuk anggota DPR RI. DPR RI sudah dapat gaji besar, betul? Begitu dia ngaku, semua anggota Komisi 11 ikut dapat juga CSR-nya. Besoknya kata KPK apa? Oh ya, kami salah paham. Ternyata kedua orang itu belum jadi tersangka dan tersangka belum ada. Iya, ini KPK, saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi apa perlindungan koruptor? Kacau tidak? Kacau tidak? Giliran maling ayam digebukin sama masyarakat sampai bonyok. Iya, betul. Betul. Nah, sekarang saya mau ajak deh semua nih, saudara, saya mau ajak ke semua. Kalau besok ada maling ayam, maling sendal, maling jemuran, jangan disiksa, jangan dianiaya, saudara, jangan dihakimi haram. Nggak boleh kata aniaya mereka, tangkap, serahkan ke polisi, saudara, selesai. Tapi kalau ada koruptor 271 triliun seperti ini, kejar, saudara, kemanapun dia lari, gantung di jalanan lewat pengadilan rakyat. Setuju tidak? Takbir. Jangan maling ayam yang lu gebukin. Ayo sekarang saya mau tanya, besok-besok maling ayam gebukin pegangan. Ulah digebukin. Setuju? Maling sendal. Ulah. Tapi jangan mentang-mentang ngomong begini, ada maling dengar, Kore Habib bela gue. Besok gue mau nyolong sendal lagi ah. Yang nyolong tobat, betul? Betul? Jangan mentang-mentang ngomong begini, Habib bilang udah gak digebukin lagi kita. Bukan, saya bukan mau bela maling, saudara. Ada maling ayam, maling jemuran, maling yang receh-receh ini. Banyak mereka nyolong karena terpaksa. Untuk beli susu anaknya, untuk beli makan istrinya. Jangan disiksa, dia salah, betul, tangkap aja. Tangkap, serahkan ke polisi. Nggak usah dipukul, nggak usah disiksa, nggak usah disakiti. Haram kita lakukan itu. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau maling-maling rakyat, perusak negara yang korupsi triliun-triliunan rupiah, kejar mereka dimanapun mereka berada. Betul? Betul? Nah, kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak, kejar saja di antar kita. Betul? Betul? Takbir. Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Amin. Yang gak ikut amin gue doain bisulan di Bandar. Amin. Amin. Semoga Bapak Prabowo sebagai presiden tidak omon-omon saja. Semoga berani melawan koruptor. Semoga berani berantas korupsi. Semoga berani untuk membela rakyat kecil. Betul? Takbir. Shallu ala nabi. Ini kira-kira udah jelas belum? Jelas. Maling ayam gebukin jangan. Koruptor. Maling jemuran gebukin jangan. Koruptor. Tuh, bukan gebukin, gantung. Setuju? Maling sendal di musola gebukin jangan. Koruptor, siap lawan korupsi, siap basmi korupsi, siap ganyan koruptor. Takbir. Shallu ala nabi. Udah ya? Udah belum? Udah lanjut. Jadi kesimpulan saya mau tanya, koruptor bahaya tidak? Nah, yang terakhir, sebelum nanti Habib Hanif dan kawan-kawan membawakan qasidah anti korupsi rame-rame, kita ikuti, setuju tidak? Ada satu seruan himbauan yang saya mau sampaikan. Ini kan sekarang lagi ribut nih soal PPN 12%, PPN 12%, ya. Ada yang bilang begini, Habib naiknya cuma 1% kok ribut sih?
Dari 11% ke 12%, kan cuma 1%. Siapa bilang? Naik dari 11% ke 12%, itu namanya naik 9,09%. Bukan naik 1%. Semula 11%, sekarang 12%, berarti naik 1 dari 11. 1 dari 11 itu, saudara, kalau dikasihkan prosentase itu 9% lebih. Jadi kenaikan pajaknya itu 9%. Jangankan rakyat kecil, orang kaya aja teriak. Nah, ini kita minta PPN 12% ini bukan hanya dibatalkan kembali 11%, tapi turunkan jadi 5 atau 6% saja. Betul? Takbir. Nah, kita lagi musyawarah nih, ini musyawarah rakyat nih, ini musyawarah bukan nih? Saya mau tanya, setuju gak? Setuju gak? Mana nih panitia rekam nih, masyarakat di sini setuju semua, rekam nih, ribuan setuju. Besok rekamannya kita bawa ke DPR, besok rekamannya kita kirim ke istana. Betul? Berdasarkan hasil musyawarah puncak berzikir yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam, yang terdiri dari habaib dan para kiai, para ajongan, para ulama, para santri, begitu juga kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, sudah disepakati bahwa PPN harus diturunkan menjadi 5% saja. Itu pun hanya diberlakukan kepada orang kaya saja, yang miskin nggak wajib bayar pajak. Setuju? Setuju? Takbir. Keputusan diambil. Oh, enak kan musyawarah? Musyawarah. Habib Hanif langsung ketuk botol. Kira-kira paham nggak? Bukan, jangan nanti kalau saya sampaikan Habib Rizik maunya sendiri, nggak ada rakyat bicara begitu, nggak ada kiai yang begitu, tunjukin filmnya, tonton, betul. Lu masih nggak percaya, yang bledok sih. Dia belum tahu kalau orang Jawa Barat marah, betul? Kira-kira jelas gak? Setuju? Jadi bukan 1% naiknya, bukan, naiknya 9%. Bahkan kita bukan minta diturunin, bukan oh mahasiswa turun minta 12 dibatalin tetap 11, enggak, kita minta turunin sampai 5%. Dan itu pun hanya harus diberlakukan bagi orang kaya saja, hanya untuk barang mewah saja, bukan kebutuhan pokok masyarakat luas. Betul? Takbir. Sampai di sini jelas? Jelas. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak, karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Nggak boleh. Makanya sebagai oleh-oleh terakhir saya mau tutup, sebelum kita baca qasidah, saya mau baca riwayat sejarah dulu. Boleh tidak? Boleh tidak? Dengarkan baik-baik ini sejarah, saudara. Dulu ada seorang sultan di zaman Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Ini Imam Nawawi ada desa Nawa di dekat kota Damaskus, saudara, di Syria. Namanya desa Nawa. Nah, kemudian rakyat satu negeri, saudara, sangat cinta dan sangat hormat kepada Imam Nawawi. Karena ilmunya luas, akhlaknya mulia, tawadu, bela rakyat. Singkat cerita, sang sultan ingin mengambil pajak dari rakyat. Diundanglah para ulama satu negeri. Begitu diundang itu ulama semua, kecuali Imam Nawawi yang gak diundang, saudara. Karena Imam Nawawi ini pakaiannya, saudara, banyak bekas jahitan sendiri. Beliau tuh kalau robek dijahit sendiri, robek dijahit sendiri. Selama masih bisa dipakai, dipakai. Sehingga kelihatannya kayak lempang-camping tapi banyak jahitan, saudara. Dan miskin hidupnya. Dia nggak diundang ke istana. Karena memang Imam Nawawi bukan ulama istana. Alhamdulillah. Ulama diundang ke sultan. Ulama bilang apa? Aku mau ambil pajak dari rakyat, minta persetujuan ulama. Dengan alasan, saudara, karena untuk membiayai daripada gaji-gaji pegawainya, gaji-gaji pejabat, dan untuk mempersenjatai tentara yang jaga di perbatasan, juga untuk pembangunan. Sementara kas negara lagi kosong. Jadi terpaksa ngambil pajak dari rakyat. Selama ini nggak ada pajak, baru saat itu mau diambil pajak. Para ulama lihat sultannya baik, lihat sultan bicaranya juga santun, alasannya masuk di akal. Para ulama setuju, saudara, mengambil pajak dari rakyat. Dibuatlah petisi. Semua ulama memberikan tanda tangannya atau stempelnya dengan jari, saudara. Sudah selesai itu sultan nanya,
Ini aku mau umumkan ke rakyat. Apa masih perlu ada yang diundang? Harus diundang untuk menandatangani petisi ini? Para ulama kompak. Ada Tuan Sultan. Satu orang lagi yang harus kau undang. Siapa? Abu Zakaria An-Nawawi. Sultan bilang, apa perlu masih undang dia? Kenapa sih harus diundang? Dia orang di desa, di kampung, miskin. Apa kata para ulama Tuan Sultan? Walaupun kami semua setuju, tapi kalau besok Imam Nawawi nggak setuju, rakyat ikut dia. Rakyat gak ikut kita. Umat tunggu fatwanya. Kata Sultan, kalau begitu jemput. Kirim pengawal, jemput dengan pasukan berkuda, saudara. Imam Nawawi di pinggiran kota, ibu kota, saudara. Dijemput, dibawa ke istana. Begitu sampai di istana didudukkan, banyak ulama yang hadir. Sultan kasih kabar kepada Imam Nawawi, ya Abu Zakaria, ini ulama-ulama semua sudah setuju untuk aku ngambil pajak dari rakyat. Nah, kami berharap kau ikut setuju. Langsung kasih instruksi raja. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu sebentar. Aku punya 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan ini kau bisa jawab dengan baik, bagus, benar, aku tanda tangan. Setuju ambil pajak dari rakyat. Akhirnya kata si raja, Salma Syekh, silakan kau tanya apa yang kau mau. Yang pertama ditanya oleh Imam Nawawi, kenapa harus ambil pajak dari rakyat? Itu dulu. Dia jawab, ya untuk pembangunan. Aku udah jawab pada ulama tadi. Untuk gaji pegawai, untuk mempersenjatai itu pasukan di perbatasan. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Nah, terus ditanya lagi Imam Nawawi, tapi kenapa harus diambil dari kas negara? Kan masih ada pendapatan-pendapatan yang lain. Kenapa mesti diambil dari bukan kas negara? Kenapa harus diambil dari pajak? Kan masih ada kas negara. Kenapa diambil dari pajak? Dijawab oleh Sultan, ya jelas kami ngambil pajak karena kas negaranya kosong, nggak ada dana. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Sekarang pertanyaan yang terakhir, kenapa kas negara kosong? Diam ini lagi Sultan. Kenapa kosong? Dikemanakan itu? Kan kemarin banyak isinya. Ada emas, ada perak, ada uang, ada intan permata, dan lain sebagainya. Kemana kosong? Marah si raja, berdiri dari kursinya. Mada taksud di kalami. Hei, Abu Zakaria, apa kau punya maksud dengan ucapanmu ini? Tersinggung ini raja, saudara. Dia tersinggung, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Begitu raja berdiri nuding Imam Nawawi nggak gemeter, saudara. Berdiri lagi Imam Nawawi dari duduknya, dari kursinya dia berdiri, dia tunjuk sang raja. Hei Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu kas negara itu kemana. Kemarin kas negara itu masih berlimpah ruah hartanya, emasnya, peraknya, intan permatanya. Kenapa sekarang habis? Karena kau bagi-bagi untuk dayang-dayangmu, untuk selir-selirmu, untuk putri-putrimu, untuk kerabat-kerabatmu, dan juga kau bagikan untuk pejabat-pejabatmu, sehingga kas negara kosong. Demi Allah, kalau kau ingin ambil pajak dari rakyat, maka kembalikan dulu semua harta itu ke kas negara. Kalau semua sudah dikembalikan, masih kurang untuk urus negara, silakan ambil dari pajak. Tapi kalau tidak kau kembalikan, haram kau ambil pajak dari rakyat walaupun hanya 1 dirham. Subhanallah. Saya tanya, Imam Nawawi sebagai ulama berani tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Adil tidak? Takbir. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu. Itu kas negara dikorupsi, kalau bahasa sekarang dikorupsi, saudara. Setelah kosong kau ambil pajak dari rakyat, enak betul. Makanya Imam Nawawi mengatakan, haram kau pungut pajak dari rakyat selama hasil korupsi tadi tidak dikembalikan ke kas negara. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira fatwa Imam Nawawi zaman ini bisa dipakai gak? Jawab semua, bisa dipakai gak? Bisa dipakai gak? Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka.
Kira-kira jelas gak? Paham? Setuju? Hasil musyawarah memutuskan. Ayo, ini kiai-kiai saya tanya, setuju gak kiai dengan fatwanya Imam Nawawi? Wah, ini kiai-kiai Syafi'iyah semua nih. Syafi'iyah, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang gak kenal Imam Nawawi, saudara? Siapa yang gak kenal Imam Nawawi, saudara? Nah, jadi saya nggak mengatakan rakyat haram bayar pajak, enggak. Saya katakan pemerintah haram pungut pajak dari rakyat kecil, haram pungut pajak dari rakyat yang miskin, haram pungut pajak selama apa? Selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama rampok-rampok negara dilindungi. Betul? Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Mau ini dijadikan keputusan musyawarah kita? Betul? Rekam lagi biar semua ngelihat, kita kirim nanti saudara lewat medsos di mana-mana bahwa masyarakat di mana-mana tempat setuju saudara bahwa pemerintah haram pungut pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, koruptor tidak ditangkapi. Betul? Betul? Selama ada pemborosan di mana-mana, selama laporan keuangan tidak jelas. Betul? Takbir! Ketok betul lagi Hanim. Alhamdulillah. Udah segitu aja ya. Ini ceramah perdana saya nih, diri-diri lagi. Udah 3 bulan gak ceramah begini saudara. Itu, tapi di sini kita lihat panitianya galak-galak. Nah, makanya saya bisa datang akhirnya. Udah gitu ada, waduh si bule datang. Duduk depan sini. Takbir. Oh, ini dia nih. Takbir. Nih rambut udah bayar pajak belum? Duduk sini. Duduk samping Hanif sini. Iya. Takbir. Saya tanya saudara, kalau kas negaranya dikelola dengan baik, koruptor ditangkap, korupsi dibasmi, kemudian tidak terjadi pemborosan kas negara, semua ada pertanggungjawaban jelas, bagus tidak? Kalau sudah bagus begitu, baru boleh. Kalau masih kurang, ambil pajak dari rakyat. Kalau nggak kurang perlu ambil pajak dari rakyat, nggak perlu. Bahkan kalau perlu, saudara kasih dana ke masyarakat. Itulah dulu yang disebut subsidi BBM, subsidi nelayan, subsidi perkebunan, subsidi pertanian. Dulu semua ada subsidi. Saudara, pesantren dibantu, madrasah dibantu, majelis taklim dibantu. Saudara, kenapa? Karena ada kelebihan, surplus, saudara. Nggak perlu pajak dari rakyat. Kalau tambang emas, nikel, batu bara, saudara, semuanya dikelola dengan baik, saudara, rakyat tidak perlu bayar pajak lagi ke negara. Kenapa? Satu tambang saja sudah cukup untuk menghidupi bangsa Indonesia. Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, kira-kira saya sampaikan jelas.